Halo, selamat malam. Dom, hai. Kedengeran suaranya? Oh, yang lain gimana ya? Yang lain kemana? Iya, Nggak tahu. Ntar karena coba absen ya. Hmm, berarti siapa yang belum join? Nah, ini udah semuanya. bagus. Halo, bagus. Selamat malam. Ntar karena coba absen dulu ya. Hmm. Hmm. Bentar ya. Bagus udah. Bima Rabani belum. Dom itu Dominik ya? Messi belum. Antonio Sen juga belum. Oke, sip. Kita akan mulai saja ya untuk kelas kita hari ini. Jadi selamat malam untuk Dom sama Bagus. Apa kabarnya? Kabar bagus, kabar baik. Kabar baik ya. Oke, Alhamdulillah kalau kabar baik. Kita akan masuk saja untuk kelas kita hari ini. Jadi selamat malam untuk semuanya. Halo Bima. Nah, seperti yang sudah diinfokan di grup ya, untuk hari ini nanti tutornya sama Kak Daud. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke Kak Daud aja. Dan kelas hari ini adalah kelas Python Pro 2. Jadi nanti kalau ada pertanyaan mengenai kelas Python-nya, nanti bisa disampaikan saja ke Kak Daud ya. Nah, sebelum itu semuanya udah punya VS Code kan ya? Ada yang masih belum punya VS Code? Hmm, Semuanya ada ya VS Code ya? Oke, kalau ada kita akan masuk saja untuk kelasnya hari ini ya. Atau sebelum itu boleh di-share screen dulu deh, semuanya dibuka VS Code-nya masing-masing dan login ke akun VS Code-nya masing-masing ya. Yang di Algo Python ya harusnya ya. Coba boleh di-share screen dahulu. Oke, ini punya bagus sudah ready. Dom sama Bima, tolong share screen.
Bisa share screen-nya. Dom sama Bagus, saya di share screen dulu. Oke, ini siapa nih? Nah, ini Dom. Bima udah ada belum? Kayak Bima udah ada ya. Sip. Ya udah, kita langsung praktekin aja ya. Jadi, Kado coba share screen dahulu sebentar. Nah, jadi untuk pelajaran hari ini modulnya itu tentang pembuatan aplikasi mobile gitu alias nanti kalian bakal ngebikin aplikasi yang bisa diinstal di HP. Ya nanti Kadot ajarin gimana caranya supaya kalian punya aplikasi versi HP kalian sendiri. Ya. Nah, untuk kelasnya itu nanti kita akan buat jadi ada pengantar pengembangan seluler. Pengembangan seluler ini seperti apa? Nanti kita tinggal buat dahulu yang namanya aplikasi mobile ya. Jadi aplikasi mobile itu udah banyak dimiliki sama beberapa perusahaan besar, misalnya Snapchat, Pinterest, Slack, ya atau aplikasi-aplikasi gede Facebook, IG, YouTube. Mereka kan udah punya aplikasi HP-nya ya. Nah, itu semua bisa dipakai atau bisa dibuat menggunakan yang namanya Kivi di Python. Ya, nanti kita coba belajar gimana sih caranya Kivi ini bisa kita gunakan untuk membuat si aplikasi HP-nya. Ya. Nah, nanti kita akan buat dulu untuk prakteknya yang dasar. Jadi dia mirip-mirip sih ya. Jadi mirip-mirip untuk pembuatan si em, aplikasinya ya. Dia mirip kayak PyQt gitu kalau kalian masih ingat. Jadi kan dia pertama bikin dulu untuk aplikasinya, baru widget-widgetnya dan nanti ditampilkan ke dalam sebuah layout ya. Nah, terus kenapa kita harus belajar Kivi bukannya PyQt lagi, Kak? Jadi Kivi ini kita gunakan supaya nanti kalian bisa membuat dia dijalankan di device lain atau perangkat lain. Contohnya kalian pengen ngebikin aplikasinya jalan di HP, jalan di laptop, itu bisa sekaligus. Nah, kalau PyQt dia nggak bisa. Dia harus ada codingannya lagi, gitu ya. Nah, jadi nanti kita buat supaya dia lebih fleksibel lah ketika instalasinya. Oke? Nah, mirip-mirip sih sebenarnya sama yang PyQt kemarin. Bedanya ya widgetnya mungkin nama-namanya aja yang berbeda dikit ya. Untuk logikanya sama. Jadi pertama bikin dulu aplikasi, widget, taruh ke dalam layout, lalu tinggal tampilin layout tersebut. Oke? Gitu. Nah, yang perlu diingat adalah kalau misalnya ada sebuah tombol, berarti kan dia bisa diklik. Nah, klik ini adalah event. Jadi, ketika nanti akan ada tombol, misalnya kalian mau klik nih tombol mulai, berarti kan nanti dia akan pindah layar ke aplikasi utama. Nah, itu yang dinamain sebagai event. Eventnya itu bisa pilih yang namanya on press aja. Oke? Kayak gitu ya. Nah, nanti kita coba praktekin seperti ini aplikasi yang pertama-tamanya kita buat. Ya. Ada pertanyaan dulu, Dom, Bagus sama Bima. Kalau nggak ada, kita langsung praktekin aja di VS Code-nya.
ya. Pada coba login dulu. Nah, nanti kita buka yang nomor berapa? Kita buka yang nomor 35 ya. Pengantar pengembangan seluler kita. Oke, nanti boleh dibaca dulu untuk latihan materinya. Dan kita coba langsung mengerjakan latihan soalnya. Nah, jadi di nomor satu ini kalian cukup untuk di tombol play-nya aja. Diklik play-play-nya. Dilihat ya, ini udah ada kodenya dibuatin. Jadi kalian cukup play aja. Nah, ini ada library-nya, terus bikin kelas dan jalankan aplikasinya. Nanti ketika kalian play, akan muncul tampilan dari aplikasi program tersebut ya. Tugasnya kalian berarti apa? Dilihat dan juga dipelajari. Oh, untuk bikin aplikasi pertama, ya kita tinggal import dan juga jalankan si aplikasi tersebut. Ya. Nah, nanti kalau sudah, kalian close, lalu checklist kotaknya, dan submit ya. Ntar lanjut ke nomor berikutnya. Oke? Sampai nomor 5 ya. Semuanya udah ada kodenya, jadi kalian tinggal play aja. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada di share screen ya. Yuk, langsung dipraktekin lagi. Semuanya coba di play sampai nomor 5 ya. Silakan. Yo, Dom, bagus sama Bima. Silakan di share screen. Coba dijalankan yang 35 bagian satu nomor satunya. Yuk, coba di share screen. Halo, halo. Kedengeran nggak ya? Nah ya. Nah, kalau di share screen lalu di play dan di checklist dan submit ya. Untuk yang bagian pertamanya dulu. Nah, kalau udah di play semuanya dan kalian nggak ada pertanyaan, langsung checklist dan submit aja.
Nah, ini bagus kalau udah kamu close dan checklist ya. Lalu lanjut ke nomor 5. Oke, apa? Nomor 2 dan seterusnya sampai nomor 5. Heeh, sip. Pak, ini gimana ya, Pak? Katanya udah ada Mana? kodenya, tapi nggak bisa. Tapi nggak ada. Ini siapa? Tadi yang ngomong siapa? Eh, udah, ayo langsung checklistin ya, supaya kita bisa langsung praktek. Pak, ini gimana, Pak? Mana? Ini siapa yang ngomong tadi ya? Saya, Saya tuh siapa? Dominic. Oh, oke, udah langsung ke nomor 2 aja. Oh, oke. Nah, kayak ini di play, klik dulu di sini. Nah, ya, set. Nanti muncul itu di bawah, share screen-nya semua layar, coba. Dom, itu di bawah itu ada widgetnya. Nah, ntar kalau udah checklistin aja. Bima udah ya, bagus sudah. Kalau di kita mau ke sesi praktek untuk bikin aplikasi mobile.
Udah ya. Udah. Udah kayak ya. Oke, yuk kita praktekin aja ya kalau gitu. Ntar ada coba share screen. Jadi kita akan masuk ke dalam VS Code-nya ya. Nah, ini kan kalian udah tahu ya dasar-dasar dalam membuat aplikasi mobilenya. Sekarang kita praktekin yang di nomor 2. Klik tombol kembali aja. Nah, oke. Eh, jadi kalian akan coba membuat aplikasi multi layer ya. Nih, ini Kadot udah buat sebelumnya. Misal Kadot coba play dulu di sini. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini ya aplikasinya, oke? Yang ini kalian perlu buat ya. Kita nanti akan buat bareng-bareng mulai dari awal. Dan nanti untuk soalnya ada di samping kanan ya. Kita akan ngebikin layar utamanya seperti ini. Jadi nanti kita akan ngebikin ada beberapa bagian ya dari layar utama tersebut. Jadi nanti saat kalian buat itu kalian cukup import aja sebentar. Kita lakukan dulu ya. Kita praktekin dengan cara langkah pertama adalah diimport ya. Nah, importnya apa aja? Jadi nanti kita import untuk dari kivi-kivinya ya. Nah, ini Kadot buat yang sebelumnya ya. Jadi nggak terlalu lama untuk dikerjainnya. Nanti kalau sudah kita buat SRC button. Ini adalah source buttonnya, apa screen buttonnya. Berarti tinggal kita bikin main screennya ya. Nah, main screen ini berarti untuk aplikasi tampilan pertamanya ya. Nanti kalau sudah, dia akan membuat ini ya class my app, oke? Di close aja, lalu kita buat seperti ini dan dijalankan saja return SM sama kita panggil si aplikasi utamanya. Nah, oke. Nanti dengan aplikasi yang seperti ini, kalian akan memunculkan aplikasi mobilenya untuk satu layar pertama ya. Nah, nanti layar pertamanya seperti ini. Oke. Masih belum bisa diklik sih ya. Jadi kalian coba buat dulu untuk import dulu, lalu nanti dibikin template dari layar tersebut dan kita buat untuk layar utamanya main screen. Habis itu tinggal panggil main screen-nya dan kita jalankan dengan cara di run. Oke? Nah, biasanya share screen nggak saat ngoding atau apa? Tutor yang sebelum-sebelumnya aja yang share screen. Kalian biasanya share screen nggak waktu kalian ngodingnya? Kalau nggak salah enggak sih. Kayak Oh juga nggak, aku ya udah. udah nge-coding nih, tapi kayak ya sedikit aneh sih. Oke, siap siap siap. Nah Kayak itu, layoutnya doang, kayak layoutnya saja. oke.
Sip Nih, ya udah, semuanya boleh share screen aja. Itu udah Kak Daud kirimin sih. Oh, oke, mantap. Ini udah buat ya. nih ya. Sip. Yang bagus sama Bima udah buat. Coba itu Kak Daud udah kirimkan di chat Zoom sih. Kalau belum, boleh dilihat dari chat Zoom. Tapi sambil share screen aja ya. Coba silakan. Ini nih Pak. Kayak gini nih. Mana? Pokoknya begini nih. Tapi kan Oh harus iya. ukur kan. Nah, Iya, tapi ini vertikal loh tuh. Tapi semuanya bekerja sih. bagus bagus. Oke, itu juga boleh. Good job, good job. Bagus sama Bima share screen juga ya. Ayo. Mana bagus sama Bima share screen-nya. Aku udah bekerja sih Pak. Kenapa dong? Udah bekerja. Bekerja ya. Iya. Oke, sip ya. Udah tungguin temen-temennya ya. Tungguin bagus sama Bima. Ntar lagi buat dulu. Oke. Udah Hmm. mau bikin file yang sama, yang baru gitu sambil nunggu boleh ya. Terus dibikin yang serupa. Nah, buat ngecilinnya bagus klik aja file di sini. Ya ini nih, kamu kecilin. Klik. Nah, terus ini uh, tarik ke kanan. Nah, sip. Bisa Bima? Boleh di share screen?
Bisa Bima di share screen? Udah belum Bima? Save lagi dibuat ya Bima ya. Ya lanjut. Apaan nungguin? Ini yang lain lama. Kenapa dong? Nggak apa. Oke.
Oh ya Pak, itu kenapa ya aku nggak bisa ngebuka ya itu apa namanya filenya yang dikasihin. Nggak bisa ngebuka file yang udah dikasihin. Iya, File apa tuh? yang di dalam chatnya Nggak bisa kah? nggak bisa dibuka. Kalau nggak bisa dibuka, coba dari WhatsApp aja ya. Nih, Kak Dot kirimin. Oke. Ntar. Hmm, nah, itu ya. Udah kirimin tuh. Ya, 6 menitan lagi kita lanjut ya ke bagian berikutnya. Ntar Kak Dot share screen lagi sebentar.
Sambil dilihat baris kodenya ya, kalau ada pertanyaan tanyain, silakan. Oke, sip, kita lanjutin ya. Kalau misalnya ada yang belum beres, ntar boleh dilanjutin lagi. Ada share screen lagi. Nah, itu kan yang main screen. Kita udah punya yang tampilan aplikasi pertama. Ketika kalian udah punya aplikasi yang pertama, berarti kita tinggal tampilkan untuk aplikasi yang layar kedua, ya, atau yang first screen-nya deh, supaya dia bisa diklik, ya. Caranya berarti kalian tinggal bikin dulu nih, ya. Kalian pertama bikin dulu first screen, itu ditaruh di atas My App aja, oke. Kalian bikin first screen, nanti kalau sudah first screen, dia kita bikin yang third screen-nya aja ya sekalian, oke. Nah, jadi ada first screen sama ada third screen. First screen ini kan dia sederhana ya untuk menampilkan sebuah screen button sama button aja ya. Sedangkan nanti yang di third screen itu ada labelnya. Oke. Nah, nanti ketika kalian sudah beres, berarti kita tinggal panggil dia masukin ke dalam manajernya. Ya, jadi nanti bisa ditampilkan ke dalam si aplikasi HP-nya kalian. Gitu. Ya, jadi nanti ada first screen sama second screen sesuai yang dibuat dari sebelumnya. Oke. Ketika nanti di play akan hasilnya seperti ini ya. Oh, bukan second screen, sorry, third screen ya. Jadi third. Nah, ini kalau di play, nah nanti ketika kita klik tombol satu ya, itu nanti bisa muncul, sedangkan tombol 3 your own screen. Oke, kayak gitu ya. Eh, nah kodenya seperti ini. Coba dilihat dahulu ada pertanyaan untuk first screen sama third screen ya. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, yuk boleh langsung dibuat dulu. Taruhnya di atas yang My App aja ya. Oke, untuk yang My App-nya itu kan udah ada, kan nggak perlu buat lagi ya. Lanjutin lagi aja dari yang udah kalian buat di awal.
Nah, itu ya, udah kado kirimin. Ada pertanyaan dulu sebelum kalian share screen. Nanti berarti layar satu sama layar 3 udah bisa diklik ya. Kalau nggak ada, boleh langsung di share screen lagi. Silakan, coba kita praktekin ya. Boleh dong, bagus sama Bima, tolong share screen. Bima ya di share screen.
Kapitalnya penting ya. Nanti boleh dirubah ya sama bagus. F sama S-nya. Sisanya udah bener sih. Coba ini kan F-nya kapital, S-nya kapital.
Yuk, yang ada pertanyaan tanyain. Bisa? Coba dijalanin bagus. Yang Bima sama Dom bisa nggak? Boleh di play? Indentation. Ini coba kamu kecilin nih soalnya. Mana biar kelihatan. Hmm, oh ini nih. Ini kasih spasi ya. Mana tadi? Scroll ke atas. Nah ini yang L. Ini nih. Ini kan nggak sejajar tuh L -nya. Coba play lagi. PL is not defined. Baris 42. Hmm, nah ini PL ini harusnya. Itu ada V-nya ya. Nah, boleh di play lagi. Nah, sip. Oke. Udah ya, udah beres semuanya. Bima sama apa? Bima sama Dom udah beres juga belum? Kalau belum selesai nih ya, Kak Dot kirimin melalui Google Docs. Jadi bisa kalian pakai. Ntar ya. Sejauh ini ada pertanyaan dulu. Nah, itu udah boleh checklistin aja semuanya ya, di submit.
Ntar, kalau coba kirimin TV first up. Nah, itu dia. Udah ada di link chat Zoom-nya ya. Dari kalian ada pertanyaan dulu nggak? Dom, Bagus, sama Bima. Kalau nggak ada pertanyaan, jadi kalian sudah belajar tentang pembuatan aplikasi Kivi ya, pertama kalian. Kalian pertama import, lalu bikin dulu untuk template dari satu layarnya, dan kita bikin layar utama, habis itu layar pertama dan layar ketiga. Nanti kita tinggal panggilin aja semuanya. Oke? Sip. Itu aja untuk kelas hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan dari Dom, Bagus, sama Bima, kelasnya kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjutin di minggu depan untuk bikin project pertama kalian tentang aplikasinya ya. Oke? Supaya nanti bisa diinstal di HP masing-masing. Oke deh, itu aja untuk kelas malam hari ini. Bye-bye dong, Bagus sama Bima. Selamat malam. Thank you ya. Bye.